Shalom Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kita sudah ada di dalam bait kudusnya saat ini. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Biarlah pujian penyembahan ini boleh menyenangkan hati Tuhan, karena kita datang hanya untuk memuji dan menyembah Dia. Sebelum kita masuk dalam ibadah pagi hari ini, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur atas segala kebaikan dan kasih-Mu bagi kami semua Tuhan. Kami boleh rasakan campur tangan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan kami datang di dalam rumah Tuhan. Kami mau masuk hadirat-Mu lebih dalam lagi, membawa ucapan syukur kami melalui pujian penyembahan ini. Kiranya itu menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah doa ucapan syukur kami. Kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Tiada Allah Tuhan
hidup ini. Saudara Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Nama Yesus, hanya Engkau yang terutama Tuhan, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus yang terutama. Haleluya, hanya Engkau yang terutama Yesus. Hidup ini meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Ini hati kami Tuhan. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Katakan haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Haleluya, 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 saya mencintai Yesus. Haleluya, haleluya, saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Saya mencintai Yesus. Haleluya, beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Benar Tuhan, hanya Engkau Tuhan Yesus yang terutama dalam hidup kami. Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Engkau yang termanis dalam hidup kami Tuhan. Oleh karena itu kami hanya menyembah Engkau. Kami hanya memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau baik, karena Engkau Juru Selamat kami, karena Engkau Sang Pemilik hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami boleh rasakan hadirat-Mu lagi Tuhan. Saat kami menyembah-Mu Tuhan, kami boleh rasakan Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau ada di dalam hidup kami. Bagi setiap kami yang terbuka untuk Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan bersorak-sorai lagi, menaikkan pujian syukur dengan penuh semangat dari hati kami yang paling dalam. Karena itu yang kami bawa saat ini di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhir. Sehingga ibadah hari ini itu boleh menyenangkan hati Tuhan, dan kami boleh disukakan, dan kami boleh bersuka cita atas segala kemurahan dan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami peraskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita, haleluya. Kita mau menari bagi Tuhan, datang ke hadirat Tuhan, haleluya. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan
dengan hati yang muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memujinya, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memujinya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hati. Kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja. Dan gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji. Haleluya. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Haleluya. Sekarang kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertahan di atas pujian. Kita datang ke hadirat Tuhan. Datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Haleluya. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur. Sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku mau beri korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Jemaat saja korban syukur. Ya Yesus, haleluya. Kau bersorak-sorai, hai, dan menari di hadapannya.
kita semua bersuka. Oh haleluya, haleluya. Tiba saatnya kita akan menikmati firman Tuhan. Apapun dalam hidup kita tidak dapat lepas daripada Tuhan. Kita tidak dapat menghindar daripada Tuhan. Walaupun dengan kekuatan kita merasa bisa melakukan apapun dalam hidup kita. Mungkin merasa bisa mengatasi masalah, mengatasi apapun. Tetapi kita tidak dapat meninggalkan Tuhan. Kita tidak dapat lari daripada Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk mengenal kehendaknya, mengenal hatinya. Sehingga hidup kita yang kita jalan tidak sia-sia. Tapi hidup kita hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Karena Dia yang kita perlu setiap saat, setiap waktu. Apapun kondisi, masalah kehidupan kita, hanya Dialah yang sanggup menyelesaikannya. Haleluya. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Kau di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Di hatiku, Kau di pikiranku dan bawaku mendekat di mana Kau tinggal. Ku perlu Kau Tuhan
saja yang menyanyi. Ya Tuhan, inilah seruan hati kami Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu jamahan-Mu lagi saat ini Tuhan. Kami perlu Yesus, kami perlu Engkau Tuhan. Benar, benar Tuhan, kami perlu Engkau. Hanya Engkau Tuhan. Mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Berikan pujian bagi Allah kita. Yesus, Engkau yang kami perlu Tuhan. Hanya Engkau saja pribadi yang kami butuhkan. Dalam keadaan kondisi apapun Tuhan, suka dan duka, hanya Engkau yang kami perlukan Tuhan. Terima kasih, hanya Engkau yang mengerti isi hati kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sudah duduk di hadirat-Mu. Kami mau duduk lagi, lebih tenang, menenangkan hati kami, menenangkan jiwa kami untuk menikmati Engkau bersabda dan berbicara Tuhan. Hati kami buka selebar-lebarnya saat ini Tuhan. Kami mau mendengarkan Engkau dengan lebih sungguh-sungguh. Kami mau mencari pribadi-Mu Tuhan. Kami mau mengenal Engkau lebih dalam melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Agar hidup kami diubahkan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Sama seperti Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau memberkati hamba-Mu Bapak Tiongking yang akan menyampaikan kebenaran dan isi hati-Mu. Urapi beliau Tuhan, urapilah dengan kuat kuasa Rohul Kudus-Mu dan pengurapan-Mu ada di dalam kehidupannya, sehingga isi hati-Mu Tuhan dapat disampaikan sepenuhnya saat ini. Dan kami para jemaat-Mu, anak-anak-Mu, boleh mendengarkan, boleh menikmati, menyimpan, dan merenungkan untuk kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap firman yang diberitakan saat ini menjadi berkat bagi kami, menjadi sukacita bagi kami, menjadi kekuatan bagi kami yang membuka hati kami selebar-lebarnya. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami yang kami peralaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kembali pagi hari ini firman Tuhan akan dilayani oleh hambanya Bapak Tiongking. Waktu dan tempat saya serahkan. Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita ada di rumah Tuhan lagi. Kita sudah di akhir bulan 6, setengah tahun sudah kita lalui. Saudara, saya tidak janjian dengan tim musik, dengan Bapak Gembala. Hari ini kita seragaman pakai biru. Memang tim musik ada dress code-nya ya saudara, tapi itu saya anggap bagian dari tim musik. Dan kok di gereja pakai biru-biru. Tuhan baik saudara. Saudara, pagi hari ini kita belajar firman Tuhan. Sekali lagi saudara, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu baik, Tuhan izinkan saya pelayanan firman dan Tuhan berikan kemampuan. Pagi hari ini saya ambil tema belajar dari Sakeus. Siapa yang kita tidak kenal Sakeus? Angkat tangan saudara. Pasti anak-anak sekolah minggu tahu
cerita Sakeus. Kalau saya tanya anak saya, Rin, kenal Sakeus? Tahu siapa Sakeus? Pemungut cukai, orang kaya tapi pendek, ya. Terus Tuhan Yesus makan di rumahnya. Kita semua tahu. Kemudian saya kalau gitu, Papa khotbah cuma 5 menit. Saya tanya jemaat, kenal Sakeus? Kenal. Siapa Sakeus? Pemungut cukai. Ya. Bagaimana badannya pendek? Oke, sudah kita pulang, saudara. Enggak, kita belajar, ambil dari kisah Sakeus pada pagi hari ini. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat 8. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Amin. Saudara, kalau kita belajar dari Sakeus, kita belajar dari ayat yang ke-8 ini, pasti saudara geleng-geleng, tidak mau. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Siapa yang mau setengah dari miliknya diberikan orang miskin? Tidak ada, saudara. 10% untuk persepuluhan aja gempar, ribut, saudara. Ada yang memperkaya pendeta, ada yang sudah tidak perlu lagi, ada yang mengatakan itu kewajiban, hanya 10% saja, saudara. Sudah ribut dunia orang-orang Kristen, saudara. Apalagi setengah, kalau kita belajar setengah diberikan kepada orang miskin. Saudara, tapi kita belajar peristiwa demi peristiwa. Bagaimana akhirnya Sakeus bisa mengambil keputusan ini. Bagaimana Sakeus bisa berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Siapa yang sudah kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini satu keputusan yang diambil Sakeus. Suatu keputusan yang kalau kita, saudara, berpikir mungkin aku minta waktu. Aku minta waktu, aku tanya Tuhan dulu dan lain sebagainya. Tapi Sakeus ini enggak, saudara. Sakeus ini langsung bisa berkata, setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. Siapa yang kuperas akan kukembalikan 4 kali lipat. Tanpa pikir panjang resikonya, tanpa minta waktu, tanpa harus berunding dengan keluarganya. Tapi keputusan ini keputusan yang luar biasa yang diambil oleh Sakeus. Kita buka, saudara, di dalam ayat yang kedua, saudara. Injil Lukas 19 ayat yang kedua. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ayat 3. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Saudara, Sakeus ini seorang kepala pemungut cukai. Kalau belakangan ini gempar
dunia perpajakan, para pejabat-pejabat keuangan ternyata mereka kaya-kaya, mereka punya harta yang luar biasa. Kira-kira seperti itu Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya, ya. Hanya badannya pendek. Saudara, kalau kita disuruh pilih kaya tapi pendek, saudara, atau miskin tapi ganteng, saudara, pasti mungkin enggak apa-apa aku pendek, pokok aku bisa kaya. Aku bisa menuruti keinginanku, aku bisa jalan-jalan kemana aku mau, aku bisa punya rumah yang mewah dan lain sebagainya. Nah, Sakeus ini kepala pemungut cukai yang kaya. Dan ia mendengar Tuhan Yesus itu masuk ke kota Yeriko. Kalau di dalam Lukas 18 di sana dikatakan Tuhan Yesus menyembuhkan seorang buta yang bernama Bartimeus. Jadi dekat kota Yeriko, Sakeus ini Tuhan Yesus melakukan penyembuhan dan Sakeus mendengar. Kemudian Sakeus tahu Tuhan Yesus masuk ke kota Yeriko. Hatinya ini tergelitik. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Sakeus hanya kepingin tahu, hanya rasa penasaran. Yesus itu seperti apa toh? Apakah tinggi? Apakah gagah? Apakah gemuk? Apakah kurus? Apakah hitam? Apakah putih? Seperti apakah Yesus yang melakukan kesembuhan ini? Seperti apakah Yesus yang ramai dibicarakan orang? Hanya itu, saudara, yang ada di dalam pemikiran Sakeus. Sakeus hanya kepingin tahu Yesus itu seperti apa. Dan karena rasa keinginan tahunya ini, Sakeus berusaha untuk melihat seperti apakah. Saudara, kita jangan berpikir bahwa karena Sakeus badannya pendek, kemudian Sakeus melihat orang banyak itu mengiringi Tuhan Yesus, dan Sakeus melihat, oh penuh, tidak mungkin aku bisa melihat Tuhan Yesus, kemudian Sakeus lari naik ke pohon ara. Sebelum itu, Sakeus itu sudah dikatakan berusaha untuk melihat. Jadi Sakeus ini sudah mencari celah di antara kerumunan orang banyak itu untuk masuk, untuk menelusup sampai melihat, hanya melihat Yesus itu seperti apa, dan itu sudah puas, saudara. Hanya untuk keinginannya mengetahui Yesus itu seperti apa. Sama seperti perempuan yang 12 tahun pendarahan, dia menelusup di antara orang banyak dan dia berhasil menjamah jubah Tuhan Yesus. Tapi Sakeus ini tidak berhasil. Sakeus mencoba masuk dari kiri, tidak berhasil. Sakeus mencoba dari depan, tidak berhasil. Dari belakang apalagi, banyak orang yang mengikuti dari belakang. Dari sisi kanan tidak berhasil. Mungkin Sakeus juga pakai baju yang mewah, bajunya orang kaya, yang dihormati. Saudara, kalau kita melihat, saudara, ada orang kaya datang. Seringkali kita itu mempersilakan lebih. Ayo silakan. Ayo masuk. Saudara. Ada orang kaya ingin ketemu pejabat, dibukakan jalan, saudara. Tapi kalau ada orang miskin mau ketemu pejabat, tunggu dulu, stop. Siapa kamu? Saudara, mungkin Sakeus dengan fasilitas kekayaannya mencoba untuk meminta jalan, melihat Yesus itu seperti apa. Tapi tidak ada yang memberikan jalan. Karena orang banyak sudah terbius mereka mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga tidak ada jalan bagi Sakeus untuk melihat Tuhan Yesus. Tapi Sakeus bukan seorang yang putus asa. Sakeus bukan seorang yang lemah hati, yang mudah menyerah. Di dalam ayat yang keempat dikatakan ia berlari mendahului orang banyak. Jadi dengan sekuat tenaga, dengan badannya yang kecil, Sakeus ini lari mendahului orang banyak naik ke atas pohon ara.
saudara? Apa Sakeus ganti baju dulu? Oh, aku naik pohon. Pohon itu nanti kotor. Pohon itu nanti ada semutnya. Pulang dulu, aku pakai ganti baju. Enggak, saudara. Sakeus tetap dengan baju yang mewah, bajunya orang kaya, naik ke atas pohon. Ada resiko jatuh? Ada, karena Sakeus ini pendek. Saudara. Ada resiko dimakan semut, dimakan serangga? Ada, karena kita tidak tahu keadaan pohon ara itu seperti apa. Tapi Sakeus tetap naik hanya karena ingin ketemu, hanya karena ingin melihat. Saya naik ke pohon itu cuma melihat begini saja. Oh, Tuhan Yesus itu ternyata rambutnya panjang. Oh, Tuhan Yesus itu ternyata kulitnya putih. Oh, Tuhan Yesus itu ternyata tidak tinggi-tinggi, tidak pendek-pendek. Tuhan Yesus itu, oh seperti ini. Hanya itu tujuannya Sakeus. Tidak ada lebih, saudara. Apakah Sakeus cari Tuhan Yesus untuk minta berkat? Tidak, saudara. Apakah Sakeus ingin melihat Tuhan Yesus untuk minta kesembuhan? Tidak, saudara. Apakah Sakeus cari Tuhan Yesus untuk membutuhkan sesuatu? Enggak, saudara. Sakeus hanya kepingin tahu Tuhan Yesus itu seperti apa. Cuma kepingin melihat, dia naik ke pohon itu cuma kepingin melihat. Oh, kalau sudah melihat Tuhan Yesus, sudah. Saudara. Tapi ia berusaha untuk ketemu Tuhan Yesus. Saudara, apa tujuan Sakeus? Tidak ada, saudara. Sakeus tidak ada keperluan khusus. Tapi ia kepingin ketemu Tuhan Yesus. Saudara, saudara di sini ada tujuan tidak ketemu Tuhan Yesus? Siapa yang ketemu Tuhan Yesus tanpa tujuan? Siapa yang ketemu Tuhan Yesus dengan tujuan? Setiap kita ini pasti, saudara, ingin ketemu Tuhan Yesus. Benar, saudara? Dengan tujuan, saudara. Mungkin kita kepingin ketemu Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu memberkati kita. Kita kepingin ke Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus itu menolong pekerjaan kita. Kita kepingin ketemu Tuhan Yesus di dalam doa-doa kita supaya Tuhan Yesus menyembuhkan kita. Dan yang terutama kita ingin ketemu Tuhan Yesus, kita ingin bawa Tuhan Yesus karena kita ini butuh keselamatan. Kita ini butuh kehidupan setelah kematian ini. Kita kepingin kita tidak cuma dipendem mati masuk neraka. Kita kepingin ada kehidupan yang kekal di surga. Itu tujuan kita ini cari Tuhan Yesus. Tapi seringkali saudara, kita ini seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam Injil Yohanes 6 ayat 26. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Saudara, seringkali tujuan kita orang-orang Kristen, kita ini datang kepada Tuhan dalam ibadah kita seperti pagi hari ini, kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita, di dalam saat teduh kita, di dalam kita bersekutu dengan Tuhan. Seringkali seperti ini, saudara. Kita mencari Tuhan Yesus karena kita butuh roti, karena kita butuh kenyang, karena kita ini butuh berkat, karena kita butuh sesuatu yang baik di dunia ini. Itu yang sering kali terjadi di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Mereka cari Tuhan Yesus karena mereka cari roti. Tapi kalau tidak butuh roti, seperti Sakeus sudah kaya, sehat, seringkali skip. Ya. Kita sebentar Tuhan, kita tidak lagi cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita tidak lagi bawa hidup kita ini setiap hari kepada Tuhan. Hanya ketika kita menghadapi masalah, kita ini sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Hanya ketika kita ini butuh berkat, kita ini sungguh-sungguh cari Tuhan.
Hanya ketika kita mengalami sakit, hanya ketika kita menghadapi problem pekerjaan, hanya karena kita membutuhkan sesuatu yang saat ini belum terpenuhi. Mungkin masalah ekonomi, masalah keluarga, dan lain sebagainya, kita sungguh-sungguh cari Tuhan hanya untuk itu. Tapi ketika keadaan kita baik-baik seperti Sakeus, kaya, tidak kekurangan, sehat, seringkali kita ini skip, kita tidak cari Tuhan, saudara. Padahal kita tahu, kita ini butuh Tuhan. Kita tahu, kita ini butuh pimpinan Tuhan. Kita tahu kita ini butuh penyertaan Tuhan. Tapi ketika keadaan baik-baik, kita ini tidak cari Tuhan. Bahkan saudara, ketika kita membutuhkan Tuhan saja, ketika kita membutuhkan berkat Tuhan, ketika kita membutuhkan pertolongan Tuhan, saudara, banyak orang Kristen ini tidak sungguh-sungguh cari Tuhan. Mereka cuma bawa dalam doa, Tuhan, tolong aku Tuhan, aku hari ini tidak ada yang untuk dimakan. Tuhan, tolong Tuhan, hari ini badanku capek semua. Dan kita mengharapkan dengan kita berdoa seperti itu, Tuhan sudah memberikan pertolongan, Tuhan sudah menjawab doa kita, Tuhan sudah menjamah kita. Hanya dengan datang seperti itu, yang kadang kita rasakan itu cukup. Tanpa kita mau berusaha seperti Sakeus. Tanpa kita mau sungguh-sungguh mencari Tuhan di dalam hidup ini. Saudara, kalau Tuhan ajarkan setiap hari kita itu mencari Tuhan. Saya belajar belakangan ini, saudara, dari firman-Nya Bapak Gembala tentang mana. Ketika Bapak Gembala menyampaikan mana yang diberikan orang Israel, setiap pagi embun turun, mana turun. Setiap pagi embun turun, mana turun. Dan orang Israel mengambil mana itu setiap pagi untuk makan hari itu. Dan kecuali hari Sabat, sehari sebelumnya, bangsa Israel mengambil 2 takar untuk hari itu dan besok. Saudara, setiap hari pagi kita itu harus cari Tuhan untuk makanan rohani kita hari ini. Setiap hari, saudara. Tuhan tidak katakan kalau habis besok ambil. Kamu ambil untuk kebutuhan berapa hari. Setelah itu habis, ambil. Pokok aku kirim setiap pagi. Terserah. Kamu butuh, ambil. Kamu butuh, ambil. Kamu mau ambil 3 hari, terserah. Kamu mau ambil 4 hari, terserah. Kamu punya wadah yang besar, kamu mau ambil 1 minggu, 1 bulan, terserah. Enggak, saudara. Ambil setiap hari untuk makananmu hari ini. Saudara. Dan saya melihat, nabi-nabi pun konsisten. Stefanus, setiap jam 3, Petrus, pada waktu dengan Cornelius, jam 3 petang waktu sembayang. Ketika Petrus jam 3 petang sembayang, Petrus mendapat penglihatan tentang makanan haram yang menceritakan tentang pertobatan Cornelius. Setiap jam 3 petang seperti kebiasaan. Daniel setiap hari melakukan 3 kali sehari. Daniel memanjatkan doa kepada Tuhan. Saudara, mana diberikan setiap hari. Artinya setiap hari kita ini harus ketemu Tuhan. Setiap hari kita ini harus membawa hidup kita ini kepada Tuhan. Kalau mana diberikan pagi, secara konsisten kita pun harus ketemu Tuhan. Pada waktu yang sama, saudara. Pada jam yang sama. Kita ini harus bawa diri kita ini kepada Tuhan. Banyak orang-orang Kristen, saudara. Mereka menomorduakan Tuhan. Mereka bisa saja seperti Sakeus. Sakeus katakan, oh aku cuma kepingin ketemu Tuhan Yesus. Enggak ketemu besok pun bisa. Nanti perjalanan balik dari Yeriko balik ke Yerusalem pun bisa. Atau Sakeus katakan, oh badanku pendek. Toh aku enggak ketemu Tuhan Yesus, enggak apa-apa.
Tuhan Sakeus tidak katakan, orang ini terlalu banyak, aku tidak bisa masuk. Memang aku tidak diizinkan ketemu Tuhan Yesus. Memang aku tidak ketemu, ya tidak apa-apa. Saudara, menyalahkan situasi, menyalahkan keadaan, menyalahkan kondisi. Seringkali kita orang-orang Kristen pun banyak alasan untuk ketemu Tuhan Yesus. Tapi untuk pekerjaan kita mengistimewakan. Oh, aku janji jam 4 dengan orang itu. Oh, aku mau ketemu jam 2 dengan orang itu. Tapi dengan Tuhan Yesus, Tuhan, sebentar ya Tuhan ya. Saya tak melakukan ini dulu. Tuhan, nanti ya Tuhan ya. Hari ini sore Tuhan. Atau bahkan mungkin saudara, kita lakukan itu sambil kita mengerjakan yang lain. Kita menganggap, oh aku sudah ketemu Tuhan. Padahal saudara, kita tidak memprioritaskan, tidak ada keinginan untuk ketemu Tuhan. Tidak usah jauh-jauh saudara, saya sendiri saudara. Bangun pagi, saya berdoa, tapi ketika ada kesibukan, misalnya ya saudara ya, saya nganter Jason ini kejar bis jam 6 pagi, sudah harus di PTC, di shuttle-nya bis. Telat 1 menit, sudah ketinggalan bis. Saya harus bangun pagi, ngatur sampai nganter Jason. Kadang saya katakan, Tuhan, waktuku tidak nutut Tuhan. Aku nanti kalau sembahyang dulu, aku mau kerja ini, aku tidak telat. Jadi nanti Tuhan setelah nganter Jason. Sampai nganter Jason, sampai rumah, nanti ada aktivitas lain. Akhirnya kadang saya tempuh, jujur saudara. Ketika saya perjalanan ke kantor, di tengah jalan saya mencoba berdoa. Saya berdoa saudara. Tapi ini bukan sesuatu yang kita mengistimewakan Tuhan. Justru kita ini menyepelekan Tuhan, menganggap Tuhan itu bisa diajak transaksi. Pokok aku ketemu Tuhan enggak pagi, enggak sore, enggak di jalan, pokok aku ketemu Tuhan. Mana itu pagi, mana enggak pernah diubah siang, mana enggak pernah Tuhan katakan, oh hari ini persediaanmu habis, siang-siang aku turunkan mana, oh hari ini siang ini habis, malam-malam aku turunkan mana. Setiap pagi itu menjadi persiapan makanan untuk satu hari itu. Sakeus berusaha melihat orang apakah Yesus itu. Pernahkah kita berusaha untuk ketemu Tuhan Yesus? Menyiapkan waktu kita. Mungkin kita bangun lebih pagi setengah jam. Kita cari terlebih dahulu Tuhan. Bukan menyalahkan situasi. Oh Tuhan, aku masih ini. Oh Tuhan, karena ada kesibukan ini dan lain sebagainya. Saudara, kadang untuk hal jasmani kita mengutamakan, kita memprioritaskan. Tapi untuk ketemu Tuhan, kita ini tawar-menawar dan menyalahkan situasi. Sakeus tidak menunda. Sakeus tidak menyerah karena badannya kecil. Sakeus tidak pikir dia akan jatuh dari atas pohon. Sakeus tidak memikirkan dia akan dimakan semut atau serangga di pohon. Sakeus tidak berpikir bajunya yang bagus, yang mahal ini akan robek dan kotor. Hanya karena dia kepingin ketemu Tuhan Yesus. Itu yang kita pelajari pagi hari ini saudara. Bagaimana kita membawa diri kita ini untuk bisa ketemu Tuhan Yesus. Karena kita ini perlu. Karena kita kepingin merasakan hadiratnya. Saudara, seperti Ayub 42. Ayub 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Sakeus pun hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tapi hari ini mataku sendiri memandang engkau. Biar kita ini juga mengalami saudara satu perjumpaan yang indah dengan Tuhan Yesus di dalam hidup kita.
Biar kita ini bisa merasakan hadirat Allah itu terus-menerus ada di dalam hidup kita. Kita bisa katakan mataku sendiri memandang Engkau melalui setiap hari. Kita ini mau mencari Tuhan dengan usaha, saudara. Tidak tahu cara kita bagaimana. Mungkin kita ini bangun pagi, mungkin kita ini menata waktu kita, mungkin kita mengambil jam yang khusus. Kita mau tetapkan sebagai satu komitmen untuk kita bawa perjumpaan diri kita ini dengan Tuhan. Amin, saudara. Ini yang harus kita perhatikan. Kita tidak bisa menyalahkan situasi, kita tidak bisa hanya butuh Tuhan saja kita datang dan kita kemudian karena Tuhan aku sudah berdoa, Tuhan aku meminta pertolonganmu, bukankah aku ini anakmu, kita ini komplain lain sebagainya. Tapi kita tidak mau sungguh-sungguh mencari Tuhan. Saudara, percaya. Seperti yang Sakeus alami. Ketika Sakeus berusaha sungguh-sungguh untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tuhan Yesus respon. Langsung Tuhan Yesus berhenti di pohon itu. Dan Tuhan Yesus panggil namanya. Sakeus. Turunlah. Saudara, bagaimana ketika kita ada niatan sungguh-sungguh mencari Tuhan, percaya Tuhan Yesus akan merespon hidup kita. Amin, saudara. Ketika kita sungguh-sungguh bawa semuanya itu, percaya Tuhan Yesus akan datang di dalam hidup kita. Dan Tuhan Yesus akan nyatakan kehadirannya di dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah saudara biarkan setiap usaha kita ketemu Tuhan, kemudian Tuhan abaikan. Tuhan akan respon, sama seperti Tuhan respon Sakeus. Dan kita melihat, kalau kita mau benar-benar cari Tuhan, kita bukan cuma terima pertolongan, kita bukan cuma terima saudara kehadiran Tuhan. Sama seperti Sakeus, Lukas 19 ayat yang ke-6, kalau tidak salah kita baca, Lukas 19 ayat yang ke-6. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Yang pertama ini saudara, kalau kita mau tekun mencari Tuhan, kita tekun masuk di dalam hadirat Tuhan setiap hari, kita ada usaha sungguh-sungguh, saudara, untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan, kita akan alami sukacita seperti Sakeus. Dan sukacita yang dialami Sakeus ini bukan sukacita seperti dia ketika menjadi pemungut cukai menerima setoran yang banyak. Wah, hari ini aku terima uang sekian miliar. Wah, anak buahku hari ini setoran sekian miliar. Wah, hari ini aku bisa beli mobil yang termewah. Wah, aku bisa tambah guci-guci keramik-keramik di dalam rumahku bertambah dengan lampu-lampu antik dan lain sebagainya. Menjadi sukacita karena kekayaannya bertambah. Bukan sukacita itu, saudara. Tapi sukacita di dalam Tuhan Yesus. Sukacita yang besar, yang melampaui segala akal. Sukacita yang Tuhan katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Yang dunia tidak berikan kepadamu. Itu sukacita yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Ada banyak orang-orang ketika mereka mengalami sakit, mereka tidak mengeluh kepada Tuhan, tapi mereka bisa mengalami sukacita karena dia merasakan kehadiran Tuhan di dalam penyakitnya. Ada orang-orang yang mengalami kesesakan seperti Rasul Paulus, tapi ia tetap bisa merasakan sukacita. Sukacita yang dari Tuhan. Sukacita yang melampaui segala akal. Sukacita yang tidak dunia berikan. Itu yang akan Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita bawa hidup kita ini setiap hari kepada Tuhan, Tuhan akan respon dan Tuhan akan berikan sukacita yang dunia tidak berikan. Itu saudara janji Tuhan. Tuhan akan bawa kita ke dalam sukacita yang besar. Saudara, seringkali
kalau kita ibadah, kita menaikkan pujian-pujian, saudara. Mari, jangan pikiran kita ini kemana-mana, tapi kita menikmati pujian ini dalam satu sukacita. Saudara, kalau setiap ibadah saya mencoba, saudara, mungkin saudara katakan saya mungkin agak lebay atau apa, tapi ketika saya menaikkan pujian, saya mencoba setiap kata-kata itu, saudara, saya amenkan. Ketika aku mau menyembah, saya akan angkat tangan. Ketika lagi itu kata aku mau bersorak-sorai, saya akan angkat tangan bersorak-sorai. Karena saya mau menikmati sukacita itu, bukan sekedar memuji, bukan sekedar kita ibadah, kita menyanyi-nyanyi saudara, tapi kita menikmati setiap pujian-pujian itu. Karena itu juga membawa kita ini berjumpa dalam hadirat Tuhan, dan sukacita Tuhan itu akan turun menaungi kita. Saudara, kemudian Sakeus turun. Sakeus menerima sukacita yang besar dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus katakan, aku mau makan ke rumahmu. Rumah Sakeus, rumah yang mewah, atau rumah yang mepet sawah, saudara. Rumah gubuk, enggak, saudara. Rumah Sakeus, rumah yang mewah. Layak enggak terima Tuhan Yesus? Pasti layak, saudara. Sakeus enggak mungkin katakan, sebentar Tuhan, rumahku tak benahi dulu. Sebentar Tuhan, saya. Enggak. Rumah Sakeus itu layak untuk Tuhan Yesus datang. Rumah Sakeus itu mewah, bersih. Banyak pelayan yang akan melayani, yang menjamu Tuhan Yesus. Dan Sakeus membawa Tuhan Yesus itu masuk ke dalam rumahnya. Sakeus mengizinkan Tuhan Yesus masuk ke dalam rumahnya. Karena Sakeus menganggap rumahnya ini layak untuk didatangi Tuhan Yesus. Apalagi mungkin Sakeus katakan dalam hatinya, seumur-umur gak ada orang yang datang ke rumahku. Cuma pejabat-pejabat yang mungkin ada keperluan dan lain sebagainya. Tetapi tamu tidak ada. Dan ketika Tuhan Yesus mau datang, Sakeus pun dengan senang hati membawa. Saudara, ketika Tuhan menjangkau kita, izinkan Tuhan itu masuk dalam hidup kita. Izinkan Tuhan itu tinggal di dalam hati kita. Izinkan Tuhan itu bekerja di dalam hidup kita. Dan kita melihat, saudara, Sakeus pada mulanya membawa Tuhan Yesus datang. Tapi pada akhir ayat yang ke-8 dikatakan, Tuhan, setengah dari hartaku akan kujual dan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Sekali lagi saudara, kalau kita disuruh mengerjakan ini, kita akan berpikir 1000 kali. Kita akan berpikir, aku lah jadi melarat. Keluargaku lah jadi susah. Ya. Tapi Sakeus mengambil keputusan ini. Karena apa? Ketika Tuhan Yesus masuk ke rumahnya, ketika Tuhan Yesus melihat rumah Sakeus yang mewah, ketika Tuhan Yesus melihat rumah Sakeus yang layak untuk Tuhan Yesus masuk, Sakeus ini malu, Sakeus ini tertegur, Sakeus ini menjadi tidak enak. Karena apa? Rumah yang dia tempati, rumah yang demikian mewah, itu hasil dari memeras. Perabotan-perabotannya yang super lux, itu hasil dari dia memungut cukai dari orang-orang Yahudi. Semua yang dia miliki itu hasil uang rakyat yang dia ambil untuk disetorkan kepada pemerintahan Romawi. Dan Sakeus malu, Tuhan, rumah ini aku dapat dari sesuatu yang salah. Perabotan ini aku beli dari harta yang salah. Lampu-lampu antik ini
uang rakyat yang aku pakai untuk beli. Orang Yahudi yang aku peras 2 kali lipat, yang bagiannya setor ke Romawi, aku setorkan ke pemerintahan Roma. Yang aku bisa ambil, aku ambil. Dan Zakeus menjadi malu ketika menerima Tuhan Yesus. Dan ia katakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Sekiranya sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudara, ketika Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu, ketika engkau izinkan Tuhan itu bekerja, saudara, kita ini akan, bukan Tuhan yang mengubah, saudara. Bukan Tuhan yang akan tunjuk, oh kamu begini, oh kamu begini, oh kamu begini, tidak, saudara. Seringkali ketika kita masuk di dalam hadirat Tuhan, seringkali ketika kita izinkan Tuhan itu bekerja, kita sendiri yang akan merasa malu dengan apa yang telah kita perbuat. Aduh, aku begini ya, ini tidak cocok sama firman Tuhan. Oh kelakuanku begini ya, aku harus berhenti. Ini tidak cocok sama firman Tuhan. Itu yang datang kepada kita. Kita malu dengan Tuhan kita. Dan itu yang harus kita ambil untuk mengubah sikap hidup kita, karakter kita. Itu yang harus kita ubah sendiri. Mungkin kita punya rasa benci, itu yang harus kita ubah. Mungkin kita punya rasa dendam, itu yang harus kita ubah. Karena kita malu kepada Tuhan. Saudara, seperti saya pernah sampaikan, saya mengalami sakit hati kepada kepala teknisi, kepada anak buah yang saya anggap bertindak kurang ajar terhadap saya, saudara. Ketika saya merasa sakit hati dan saya mengambil keputusan, saya tidak akan bersikap baik terhadap kamu. Saya katakan, saya tahu watakmu seperti ini dan saya harus bersikap bagaimana. Saya mulai jaga jarak, saudara. Ketika ketemu saya tidak lagi menyapa, saya hanya basa-basi biasa. Dan mereka pun tahu bahwa saya sudah berubah. Saya tidak lagi ramah terhadap mereka. Sampai, saudara, ketika ada di dalam hadirat Tuhan, ketika ada firman-firman Tuhan yang datang kepada saya jadi malu kepada Tuhan. Tuhan, ternyata aku ini menyimpan dendam, Tuhan. Tambah tuwek, bukannya aku ini tambah berhikmat. Tambah tua, bukannya aku ini tambah bijak, Tuhan. Tapi tambah tua, aku semakin timbul kepahitan. Tambah tua, aku semakin mudah tersinggung. Dan saya katakan, enggak Tuhan. Aku enggak mau di dalam usia tuaku ini dipenuhi dengan kepahitan-kepahitan hidup. Dan saya mencoba melepaskan semuanya itu. Saya mencoba mengembalikan keadaan itu. Bukan Tuhan yang tunjuk, King, kamu sekarang begini-begini. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu bekerja, dan kita menyadari kita menjadi malu kepada Tuhan, dan kita mengambil sikap untuk berubah. Ini saudara, Zakeus pun mengambil sikap untuk berubah watak dan karakternya. Ini yang kita perlukan di dalam hidup kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan kita menjadi orang-orang Kristen ini yang kebal dengan firman Tuhan. Ketika firman Tuhan disampaikan, ketika kita disuruh melepaskan pengampunan, ketika kita disuruh melakukan sesuatu yang berkenan kepada Tuhan, kita ini masih berpikir, kita ini masih mempertimbangkan, aku tidak bisa Tuhan, aku terlalu sakit Tuhan, aku tidak bisa Tuhan, aku masih begini Tuhan. Kita harus bersikap malu kepada Tuhan dan kita mengubah hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan. Saudara, ini yang diperlukan
di dalam kehidupan kita. Ini yang kita pelajari dari Sakeus. Seorang yang hanya kepingin ketemu tanpa tujuan apa-apa. Cuma kepingin melihat Yesus itu seperti apa. Tapi ia mengalami sesuatu yang dahsyat. Terlebih kita yang membutuhkan Tuhan. Terlebih saudara dan saya yang perlu Tuhan. Kita harus bisa lebih dari Sakeus. Amin saudara. Saudara, kalau saya lihat dalam Wikipedia, seperti kamus, seperti ensiklopedia online saudara, akhir hidup Sakeus. Dalam Wikipedia, Clemens Alexandria itu dalam bukunya yang judul Stromata menulis, Sakeus ini sebagai Matias, murid Tuhan Yesus, menggantikan Yudas Iskariot. Jadi dalam buku ini diperkirakan bahwa Matias yang menggantikan Yudas Iskariot ini adalah Sakeus. Dan dalam konstitusi apostolik Gereja Katolik, jadi Gereja Katolik mencatat Sakeus ini adalah uskup Kaisarea pertama. Jadi akhir hidup Sakeus itu dia menjadi uskup. Dia menjadi seorang pelayan Tuhan di Kaisarea, uskup yang pertama sebelum digantikan oleh Cornelius. Hanya dari awal kepingin ketemu Tuhan Yesus, hidupnya berubah. Apalagi kita yang dari awal perlu Tuhan Yesus. Ayo, kita juga mau berubah. Perjumpaan dengan Tuhan itu secara sungguh-sungguh, secara konsisten. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan, biar ini menjadi kekuatan bagi kita. Kita mau bangkit berdiri, kita naikkan pujian tadi. Pujian yang terakhir dan saya kembalikan kepada WL. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau Tuhan. Hanya itu yang dapat mengubah hidup kami dan Kau mau berubah saat Engkau ada di dalam hidup kami. Sungguh kami perlu Engkau Yesus. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Tuhan. Kehadiran-Mu lah Tuhan, membuat kami mampu berubah di hadapan untuk menjadi seperti yang Kau kehendaki. Haleluya, haleluya. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di
Saya mohon dengan hormat Ibu Gembala berdoa untuk firman Tuhan yang saya sampaikan pada saat ini. Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini kami semua mendapatkan Tuhan berkat yang besar melalui firman-Mu. Sungguh Tuhan, kami mau belajar seperti Zakeus ya Bapa, yang bisa membuat langkah kaki Tuhan berhenti Tuhan, dan yang mendapatkan berkat rohani yang luar biasa. Tuhan, dari seorang pemungut cukai, seorang yang dianggap jahat Tuhan, tetapi bisa berubah dan dipakai Tuhan sebagai alatnya. Terima kasih Tuhan berkat firman pagi-pagi hari ini. Sungguh-sungguh ya Tuhan, menjadi berkat bagi kami semuanya. Terima kasih Bapa. Engkau pakai saudara Tiongkeng, beri dia pembukaan firman-Mu, pengurapan lagi dengan limpahnya. Buatlah Tiongkeng Tuhan, tidak minder Tuhan, tapi Tuhan supaya dia makin lagi setia, makin lagi Tuhan, untuk rindu bisa mendengarkan suara Tuhan, untuk rindu lagi dipakai Tuhan. Terima kasih Bapa firman-Mu ya Tuhan. Kami alaskan semua doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kita akan memberikan korban persembahan yang kedua. Kita pujikan, tinggikan dirimu. Haleluya. Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita. Ngatasi lagi kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan diri-Mu. Coba berkata, Bapak kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi.
Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, dengan penuh rasa syukur dan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati ibadah pagi hari ini. Melalui firman-Mu, iman roh kami kembali diteguhkan. Memberkati leader singer, memberkati yang main musik, memberkati seluruh umat-Mu yang hadir pada pagi hari ini dengan berkat-berkat yang terbaik. Berkatilah umat-Mu ini ya Bapa. Berkatilah hidup ibadah mereka, iman rohani mereka. Tuhan, Engkau juga berkati usaha pekerjaan mereka, keuangan mereka, khususnya Tuhan kesehatan umat-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar ya Bapa, mereka akan pulang ke rumah masing-masing. Kiranya berkat dan campur tangan Tuhan Yesus tetap menyertai mereka. Sekarang jemaat yang kasih dalam Yesus, pulanglah dengan berkat dan damai sejahtera yang dianugerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hey.